warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Arisa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini siapa saja ya yang tidak ada dalam kelas? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Baiklah kalau hadir semua. Nah, Ibu mau bertanya nih. Apakah di rumah kalian ada Tuhan? Ada. Sekarang coba sebutkan bagian-bagian tumbuhan yang pernah kalian temui atau yang pernah kalian lihat. Yang pertama ada apa saja? Ayo. Akar, batang, daun, dan buah. Ya, benar. Tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Apakah di rumah kalian terdapat pohon pisang? Nah, ada. Pohon pisang di sekitar rumah kalian itu ada banyak apa sedikit? Ayo. Banyak. Nah, kalau banyak, kira-kira kenapa sih pohon pisang itu bisa ada banyak? Berkembang biak. Iya, betul sekali. Pohon pisang ada banyak karena dia berkembang melalui tunas. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Di mana nanti saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak dengan baik-baik ya. Hai teman-teman, ayo kita belajar mengenal bagian bunga bersama Tido and Friends. Teman-teman, bunga itu tempat berlangsungnya penyerbukan pada tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan loh. Bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik hewan agar membantu penyerbukannya. Hewan tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Selain warna, bunga juga memiliki aroma yang dapat menarik hewan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Di dalam bunga terdapat bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti kelopak bunga untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga membantu penyerbukan. Kalau benang sari itu jantan, sedangkan putik itu betina. Teman-teman, kalian tahu tidak? Jenis bunga itu ada dua loh. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu yang terdapat betina atau putik dan jantan atau benang sari. Contoh bunganya seperti bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna, contohnya seperti bunga kelapa, bunga salak, dan bunga jagung. Pada video tadi, sekarang Ibu minta coba sebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna terdapat putik dan benang sari, sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki putik atau benang sari. Ya, betul sekali. Bunga sempurna yaitu terdapat putik dan benang sari. Sedangkan pada bunga tidak sempurna, dia hanya memiliki salah satu bagian, yaitu benang sari atau putik saja. Apa saja sih fungsi dari bagian-bagian bunga yang sudah dijelaskan pada video tersebut? Kelopak bunga untuk melindungi
untuk penyerbukan. Benang sari alat kelamin jantan. Iya, benar sekali. Fungsi dari bagian-bagian bunga yaitu yang pertama ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup. Yang kedua, ada mahkota bunga yang berfungsi untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, ada benang sari sebagai alat kelamin jantan. Dan yang terakhir ada putik sebagai alat kelamin betina. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah
dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Setelah kalian mengamati video tersebut, peristiwa apa sih yang terjadi pada video tersebut? Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara Kawin. betul sekali. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tidak kawin. Bagaimana sih proses pada perkembangbiakan tumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Ada Bu, saya. Ayo Mbak, silahkan. Apa jawabannya? Serbuk sari jatuh ke kepala putik menuju ruang bakal biji, lalu terjadi pembuahan atau zigot, kemudian berkembang menjadi biji atau bakal buah. Iya, benar sekali. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Tadi di video yang sudah dipaparkan, perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari apa saja? Vegetatif alami dan vegetatif dibantu oleh Yang manusia. benar sekali, terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif dengan bantuan manusia. Nah, yang menggunakan bantuan manusia ada apa saja tadi? Stek dan cangkok. Ya, benar sekali. Ada stek dan cangkok. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Setiap kelompok nanti akan diberikan lembar kerja peserta didik. Nah, silahkan kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Jika nanti ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya kepada saya ya. Iya Bu. Oke. Nah,
Jika sudah selesai, nanti lembar kerjanya bisa dikumpulkan di depan. Gimana anak-anak, sudah mengumpulkan semua? Sudah. Baik. Nah, rencananya minggu depan kita akan melakukan praktikum atau praktek mencangkok. Alat dan bahannya sudah terpaparkan pada LKPD kalian ya. Nah, alat dan bahannya yaitu ada campuran tanah yang subur dan pupuk kandang atau bisa diganti dengan pupuk kompos. Yang kedua ada pisau, yang ketiga ada plastik, yang keempat ada tali, dan kelima ada air. Nah, silahkan kalian bagi dengan kelompok kalian, siapa yang membawa pupuk, siapa yang membawa plastik, siapa yang membawa tali, dan siapa yang membawa pisau. Kalian tidak perlu membawa pohonnya ya, soalnya kita mencangkok dari pohon yang sudah tersedia di sekolah kita. Pada praktikum ini diharapkan besok minggu depan udah jadi semua ya hasil mencangkoknya. Siap, Bu. Baik. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Bagian-bagian bunga dan fungsi bunga. Selain itu, kita belajar perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Udah itu aja, Bu. Iya, benar sekali. Kita belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsi dari bagian bunga itu sendiri. Yang kemudian ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, di mana proses ini melalui penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa kawin. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan vegetatif alami dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan bantuan manusia. Contohnya seperti mencangkok, stek. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif alami yaitu ada umbi lapis, umbi batang, tunas, umbi akar. Dari pembelajaran kali ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oh baik, kalau tidak ada pertanyaan Ibu tutup ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama yuk. Silahkan satu orang untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir ya anak-anak? Hadir semua. Oh, hadir semua. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu apaan anak? Lupa, Bu. Masa lupa? Praktek. Ya, betul. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah praktikum mencangkok. Nah, kegiatan mencangkok ini kalian mengerjakannya secara berkelompok, bukan individu. Nah,
Nanti selama kegiatan mencangkok, kalian akan mendapatkan bimbingan dari saya, dimana saat ke proses mencangkok kalian ada yang merasa kesulitan, atau ada yang kurang paham dari lembar kerja ini, kalian bisa tanyakan ke saya ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberitahu alat dan bahannya apa saja yang harus dibawa. Sudah dibawa semua kan? Sudah. Baik. Nah, untuk kegiatan mencangkok bisa dilakukan sekarang ya. Itu kan ada banyak tuh pohonnya. Nah, silahkan kalian satu kelompok, silahkan memilih mau menggunakan pohon yang mana untuk dicangkok. Bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Belum ada, Bu. Baiklah. Nah, sudah selesai anak-anak semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silahkan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi, yaitu mencangkoknya. Silahkan semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaan kelompoknya. Tetapi secara bergantian ya, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasil mencangkok kami. Nah, kami menyayat batang dengan panjang kurang lebih 5-6 cm. Kemudian kami membersihkan kulit batang yang telah disayat dari lendirnya. Kemudian saya menutup hasil sayatan dengan campuran tanah yang sudah diberi pupuk. Kemudian saya menutup sayatan dengan plastik. Yang ujungnya diikat menggunakan tali. Ini ya teman-teman. Udah, sekian presentasi dari kelompok 1. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah hasil mencangkoknya kelompok 1 sudah baik? Atau diberi kritikan? Kayak mencangkoknya kurang apa? Kurang bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, cukup. Oke. Kalau punyanya kelompok 1 tadi udah sangat baik ya. Cangkoknya udah rapi, cara mengikatnya juga udah rapi dan benar. Terus waktu pemberian pupuk tanah juga nggak belepotan. Kesimpulan pada hari ini apa anak-anak? Kegiatan mencangkok. Benar sekali, kegiatan mencangkok ya. Nah, selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini soal evaluasinya, dimana ini nanti kalian menjodohkan jawaban mana yang cocok. Kemudian yang di belakangnya itu ada uraian. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan, silahkan soal evaluasinya yang udah diberi jawaban dikumpulkan di depan. Jika ada yang nilainya di bawah KKM, akan Ibu beri soal remedi. Kemudian Ibu mau menyuruh kalian untuk mengisi refleksi. Nanti kalian tinggal ini centang aja ya, terus ini dijawab. Nah, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Kalau sudah silahkan dikumpulkan di depan. Cukup
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.